Oke, selamat datang di Bincang Guru Inovatif. Kali ini Bincang Guru Inovatif menghadirkan dosen, praktisi psikolog, dan pernah menjadi kepala sekolah juga. Menarik sekali narasumber pada hari ini. Dan tema yang diangkat pada hari ini adalah strategi persiapan mental dan emosional untuk menjadi tenaga pendidik. Nah, untuk langsung aja kita sambut Ibu Anggreni atau Ibu Jatuh, saya manggilnya Ibu. Sama aja, tapi Sama aja. biasanya Biasa sih ya? Jatuh Oh iya, dipanggilnya. Ibu Jatuh. Iya. Ibu Jatuh apa kabar? Alhamdulillah Sehat, baik. alhamdulillah baik ya. Nah, Ibu Jatuh adalah seorang dosen ya sekarang Ibu di UST, betul? Iya. Di Fakultas Psikologi. Psikologi. Kemudian mempunyai klinik psikolog juga. Mungkin bisa diceritakan Ibu pengalaman mungkin dari dosen atau sekarang sudah mempunyai klinik begitu, dan dari kapan mungkin mau punya klinik begitu, Bu? Oke. Ya, saya ngajar di Fakultas Psikologi UST sejak tahun 2016. Sebelumnya saya sebenarnya praktisi, Mas. Oke. Saya dari 2000, boleh cerita sedikit Iya, ya? boleh Bu, boleh Bu. Saya lulus kuliah di tahun 2003. 2003, kemudian saya waktu itu lulus tuh langsung jadi guru tuh. Guru sekolah luar biasa, khusus anak autis dan hiperaktif, nggak punya kemampuan apa-apa tuh. Karena dari psikologi kan nggak ada pendidikannya ya, artinya untuk menjadi seorang guru tuh minim banget gitu loh. Ya mengaplikasikan murni ilmu psikologi. Kemudian 4 tahun saya ngajar jadi guru SLB. Itu yang membuat saya merasa harus sekolah lagi, melanjutkan profesi psikolog, karena sepertinya dunia pendidikan nggak cukup hanya dengan ilmu akademis saja ya, tetapi kayaknya ada sesuatu yang perlu ditambahkan dari sisi psikologis. Itu yang membuat saya sekolah lagi. Kemudian di tengah-tengah sekolah dimintalah saya untuk mengelola sebuah lembaga terapi yang kemudian saya jadikan sekolah juga, daftarkan ke Dinas Pendidikan waktu itu menjadi sekolah luar biasa juga. Jadi sampai tahun 2015 kalau nggak salah saya jadi kepala sekolah. Nah 2012 karena saya basicnya adalah di kesehatan, psikolog klinis, 2012 itu saya di puskesmas. Ya, sebagai psikolog puskesmas, tetapi saya sambil sebagai kepala sekolah. Nah, itu perjalanannya luar biasa tuh, sana sini. Jadi guru nggak mau dilepas, tetapi jadi tenaga kesehatan juga asik gitu ya. Nah, akhirnya mau nggak mau, karena saya diminta juga waktu itu di UST, kemudian kepala sekolah saya lepas, akhirnya di dosen sambil saya di puskesmas waktu itu. 2 lagi kerjaannya. Masih di pendidikan dan masih di kesehatan. Kemudian 2019 atau 2018 puskesmas saya lepas, akhirnya di UST, murni di UST. Tetapi karena saya sebagai psikolog klinis nih harus berpraktek dan jiwanya memang kayaknya harus ke masyarakat langsung gitu ya, tidak cukup hanya ngajar aja. Akhirnya saya mendirikan Surya Anggraeni Psikologi Center. Jadi tetap bisa berpraktek, menangani atau membantu intervensi pada orang-orang yang membutuhkan gitu. Berarti kalau misalnya di Anggraeni Center tersebut, klinik Anggraeni Center, itu tuh kebanyakan yang ke klinik itu siapa saja, Bu? Beragam. Klien kita dari anak-anak, 2,5 tahun itu sudah ada yang diajak oleh orang tuanya ke tempat kita. Karena apa? Karena memang orang tua sekarang ini banyak yang sangat aware dengan apa yang terjadi pada anak-anak nih, agak hiperaktif sedikit. Sebenarnya bukan ke arah hiperaktif ya, mungkin overaktif sedikit, waspada, kemudian dilakukan pemeriksaan. Tapi ada memang beberapa yang kemudian kita lanjut untuk dilakukan intervensi pada anak-anak, baik itu anak yang mengalami gangguan perkembangan maupun anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian pada remaja nih banyak juga faktornya. Ada yang bermasalah dengan tekanan belajar, tekanan pergaulan maupun hubungan atau konflik dalam keluarga. Termasuk orang dewasa, mahasiswa yang merasa tertekan dalam kuliahnya juga banyak, tekanan dalam percintaan juga banyak. Kemudian orang tua sendiri juga begitu, merasa susah untuk dekat dengan anaknya, merasa susah untuk memberikan masuk pada anaknya, itu juga bermasalah, sehingga juga ada di klinik kita. Yang usia lanjut pun 80 tahun juga ada di tempat kita. Gitu. Dan saya sebenarnya tertarik, Bu, tadi yang Ibu jelasin juga ada mahasiswa juga gitu ya, Bu, terkait tekanan dia mungkin di kuliah atau di mungkin
sedang hadapin skripsi atau apa gitu mungkin Bu. Tapi mungkin ada nggak Bu kira-kira misalnya dari mahasiswa ini gitu, kalangan dari PGSD gitu misalnya, atau yang berkonsultasi mengenai gimana sih kesehatan emosional atau kesehatan mental yang perlu disiapkan oleh mereka, atau biasanya konsultasi seperti apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini itu? Ada teman-teman yang basicnya kuliah keguruan gitu ada juga karena bahkan sudah apa nih ya kalau PPG ya, Oh iya, PPG ada juga ketika mereka praktek di sekolah mereka menghadapi krisis kepercayaan diri, ngerasa nggak mampu atau ngerasa siswanya ini nggak bisa menerima dia gitu loh. Nah itu membuat mereka jadi segala materi yang sudah disiapkan itu bubar semua ketika berada di sekolah, sehingga terkadang ketika mengajar itu hanya sekedar ya udah melaksanakan kewajiban aja udah selesai. Jadi tidak menikmati proses belajar mengajarnya. Nah, padahal di situ kan prakteknya cukup lama ya. Ketika praktek cukup lama kita bisa bayangkan tekanan yang dia pendam itu tiap hari datang ke sekolah dengan rasa nggak nyaman, tiap hari ngerasa tertekan, itu kan jadi nggak enak banget. Belum nyiapin materi, masih dihadapkan pada kondisi emosi, kondisi psikologis yang nggak nyaman. Ada beberapa yang memang teman-teman dari yang notabene dari keguruan itu ada. Oke. Dan kalau dari Ibu Jatuh sendiri gitu ya, menanggapi hal ini gitu, sebenarnya seberapa penting Ibu persiapan mental atau persiapan emosional untuk calon tenaga pendidik atau bahkan mahasiswa secara umum, karena ternyata audiens kita juga kebanyakan sekarang mahasiswa ada gitu ya, jadi nggak cuma guru-guru aja yang udah jadi guru, tapi mahasiswa-mahasiswa juga ada. Jadi mungkin Ibu bisa share mengenai pandangan terkait seberapa pentingnya sih Ibu kesehatan mental atau kesehatan emosional bagi tenaga pendidik atau mahasiswa secara umum gitu. Oke, ya, guru ini kan sebenarnya profesi yang sangat luar biasa ya. Semua pemimpin bangsa, semua orang hebat itu kan salah satunya dihasilkan oleh Bapak Ibu guru ini ya. Karena dan yang paling penting tugas seorang guru ini kan yang utama adalah mendidik, membimbing, kemudian apalagi mengajar, kemudian mengarahkan, melatih. Jadi sebenarnya tidak hanya dalam proses belajar mengajar saja, tetapi lebih dalam dari itu. Ada tadi membimbing, mengajarkan, mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai dengan perguruan tinggi gitu ya. Itu kan sangat banyak pekerjaannya yang tidak hanya dia mentransfer knowledge aja, tapi di situ tadi ada mendidik, membimbing tadi banyak sekali. Sehingga dari profesi tersebut itu guru itu memang dituntut sebenarnya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki. 1 kompetensi pedagogi, gimana bisa guru itu punya keterampilan untuk memahami siswanya. Kemudian ada kompetensi sosial, bagaimana peran guru itu menempatkan diri dalam situasi sosial, termasuk mengajarkan siswanya nanti beradaptasi dengan lingkungan sosial. Kemudian ada kompetensi akademik juga. Guru harus menguasai sesuai dengan bidang studinya yang akan disampaikan ke siswa-siswanya, dan yang ada yang nggak paling penting tetapi yang di situ juga menjadi hal yang utama, yaitu adalah kompetensi kepribadian. Kepribadian ini nanti yang akan menjadi hal yang dicerminkan oleh guru, yang akan ditiru, yang akan diteladani oleh para siswanya. Nah, kompetensi kepribadian ini nanti yang tercermin kalau di perilaku guru itu adalah dalam cara berpikirnya, dalam emosinya, dan cara berperilaku sehari-hari. Bagaimana konsep dirinya, bagaimana dia mengatasi emosinya, bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Penting banget. Dan kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu kan kondisi sejahtera, well-being yang ada pada setiap manusia ya. Bagaimana diawali dengan bagaimana orang itu bisa mengenali dirinya, potensinya, kelemahannya. Dengan potensi itu dia bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah sehari-hari. Ini guru kan sebenarnya selain dia sebagai guru, dia kan punya masalah kehidupan sendiri yang harus bisa diselesaikan. Nah, ini penting nih yang kedua, bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan yang ketiga, dengan potensi dan kelemahannya, dia bisa untuk menghasilkan suatu karya.
produk, bukan berarti harus sesuatu yang berharga dalam bentuk uang, tetapi bisa dinikmati oleh orang lain, bisa memuaskan dirinya juga. Dan yang terakhir adalah bisa bermanfaat bagi komunitas atau masyarakat atau orang banyak. Ini yang namanya kesehatan mental kalau menurut WHO. Jadi kalau guru sudah mempunyai 4 hal ini, maka mentalnya akan sehat dan itu dia bisa menjadi orang yang sejahtera. Kalau guru itu sejahtera, maka dia bisa mensejahterakan orang lain. Tapi bisa kita bayangkan kalau guru sendiri nggak sejahtera, gimana caranya dia bisa mensejahterakan siswanya kan? Nah, padahal dia tadi di kompetensi, di aspek yang pertama dia harus punya kompetensi kepribadian yang harus bisa dicontoh. Oke, luar biasa. Jadi beberapa kompetensi yang begitu penting gitu ya Bu dimiliki oleh tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik gitu ya Bu. Nah dari beberapa kompetensi tersebut gitu ya Bu, ada beberapa kompetensi tadi yang udah Ibu Jatuh sebutkan gitu ya, bahwa mereka harus punya kompetensi itu, dan sebenarnya tantangan-tantangan apa Ibu yang berada di depan mereka gitu ya Bu, selagi mereka punya kompetensi tersebut, apa yang perlu mereka siapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang seperti apa, mungkin Ibu bisa gambarin sedikit gitu. Oke, ini boleh saya ringkaskan dari beberapa klien yang datang ya Mas bisa, ya? Ibu, bisa. Iya, ada beberapa tantangan yang sudah saya coba simpulkan dari beberapa teman guru yang datang gitu ya. Yang pertama itu adalah adanya revolusi industri 4.0 ya, di mana semua hal sekarang itu terhubung dengan internet, dengan teknologi. Yang mau nggak mau nih kan semua guru harus menguasai. Padahal kita tahu guru kita itu juga tidak semuanya generasi milenial ya. Ada yang semua melek teknologi betul, gitu ya Bu, ya? kan ada generasi baby boomers yang betul, lahir dari nenek Mas Fauzi mungkin ya, yang mungkin dulu terlahir belum ada teknologi, sehingga mau nggak mau harus belajar dan mengajarkan pada orang-orang yang generasi baby boomers itu nggak gampang gitu loh, mau nggak mau harus belajar tapi nggak mudah. Nah ini revolusi industri 4.0. Padahal nih anak-anak nih siswa kita itu nanti akan menghadapi, atau bukan akan tapi sedang dalam menghadapi era globalisasi, di mana semua negara ini sedang berkembang, semuanya sedang melakukan revolusi besar-besaran gitu ya untuk teknologi dan semuanya, ekonomi dan lain-lain. Maka tadi yang industri 4.0 ini kan sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Nah kemudian itu yang kedua, yang ketiga adanya bertumbuhnya generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial yang sekarang mungkin kayak saya nih generasi milenial ya, yang udah apa-apa HP gitu ya. Generasi Z atau Gen Z ini lebih lagi. Nah, sehingga bagaimana caranya yang guru ini harus bisa menyeimbangkan metode-metode belajarnya dengan karakter generasi milenial maupun generasi Z ini. Yang sekarang usianya 10 tahun, yang sekarang 24 tahun, 36 tahun. Nah, menyeimbangkan dengan orang-orang ini, anak-anak ini. Mereka yang lagi seneng-senengnya HP, kemudian dikasih PR hanya tulisan, otomatis kan anak-anak nggak akan nggak akan seneng atau nggak akan melakukan. Nah, ini tantangan juga, gimana bisa merubah metode belajarnya seperti atau menyesuaikan karakteristik perkembangan generasi Z atau generasi milenial. Kemudian ada lagi tantangan yang berikutnya adalah masalah gap generasi. Tadi adanya guru yang dia dari generasi baby boomers yang ini nih, kalau Mas Fauzi nenek kakeknya, kalau bagi saya bapak ibu saya, guru-guru yang sudah sepuh-sepuh kemudian harus belajar materi baru untuk menyeimbangkan diri dengan generasi Z, generasi milenial, ini juga bukan hal yang gampang belajarnya. Kemudian ada lagi yang kelima adalah peningkatan profesionalisme guru yang ada sertifikasi dan lain-lain yang syaratnya lumayan banyak, gitu ya, administrasinya banyak banget gitu ya, menuntut harus sekolah lagi. Nah kalau pada orang-orang muda, guru-guru muda oke lah bisa diikuti, tetapi pada guru-guru yang sudah sepuh mungkin agak keteteran. Kadang-kadang kalau kita lihat di berita itu ada yang kemudian ya udahlah nggak usah aja, mendingan nggak usah sertifikasi aja karena ngerasa sudah menyerah duluan, kayaknya nggak mampu deh kalau syaratnya harus seperti itu. Nah itu juga tantangan tuh. Dan yang terakhir adalah guru dituntut untuk melakukan pengembangan karakter. Nah, padahal kita tahu banget bahwa pendidikan karakter itu
Sebenarnya dasarnya ada di mana? Di rumah, di keluarga. Tetapi ini juga menjadi tugas berat bagi guru karena mereka juga diserahi untuk melakukan pengembangan karakter pada siswanya. Kan guru itu berapa lama sih sama siswa, sama anak ya? Harusnya lebih tahu orang tua kan ya. Jadi nggak mengenal banget juga gitu loh. Jadi agak susah juga kalau orang tua mengenal anaknya dalam satu rumah paling banyak anaknya berapa? 11 kali ya kalau zaman sekarang 11, 13 katakanlah masih ada. Guru satu kelas berapa? 40, 30, 20 orang. Kalau harus mengenal satu-satu itu kan lumayan berat kan ya. Nggak lumayan lagi, berat banget gitu loh. Itu yang dihadapi 6 itu. Oke. Dari ke-6 tersebut juga ada beberapa hal yang mungkin saya garis bawahi juga ya Bu ya, mengenai gap. Ini tuh terjadi di mana saja, karena ini tidak terjadi di pendidikan aja, di perkantoran, startup, di sekolah-sekolah dan lain-lain. Ini sekolah-sekolah yang tadinya gurunya harus dipaksa untuk memahami teknologi karena anak-anaknya juga paham mengenai teknologi gitu ya Bu. Dan sebenarnya gimana Bu cara untuk mungkin yang generasi milenial ini menghargai generasi baby boomer tadi, atau sebaliknya gimana cara mereka saling memahami dan saling mengerti, karena sebenarnya juga tidak bisa dipaksakan baby boomers untuk sepenuhnya mengerti generasi milenial atau generasi Z bahkan gitu. Jadi dari pandangan Ibu sendiri seperti apa sebaiknya cara untuk menghargai satu sama lain yang ini bisa akhirnya mencapai tujuan bersama begitu, mungkin bisa gitu. Ya memang harus perlunya ruang dialog ya. Ruang dialog itu harus diperbanyak. Dialog itu dalam arti bukan terus secara formal ada dialog terbuka, enggak. Tetapi ada waktu, ada ruang bahwa masing-masing orang, misalnya antara orang tua dengan anak, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, itu banyak berinteraksi memang. Ada dialog di situ. Karena dengan dialog ini harapannya kita bisa saling apa sih yang dibutuhkan, apa yang saya harapkan, apa yang saya mampu berikan. Nah, kalau pada yang gapnya orang tua yang lebih tua untuk memahami anak yang lebih muda, itu sebenarnya kayak saya nih misalnya, saya pernah mengalami fase anak-anak. Artinya misalnya itu pun gapnya banyak banget, setidaknya saya pernah mengalami fase anak-anak yang adalah 1-2 itu saya tahu gitu ya. Sehingga itu bisa saya pelajari. Oh, kalau saya dicuekin tuh, dulu waktu kecil saya dicuekin itu rasanya nggak nyaman. Maka sekarang saya nggak lakukan itu. Nah, setidaknya saya memahami itu dan itu nggak saya lakukan. Atau apa sih dulu yang menyenangkan saya, itu yang saya lakukan pada anak-anak saya atau siswa saya. Nah, itu bisa jadi pengalaman yang bisa kita lakukan. Kemudian dengan dialog tadi, kita membuka ruang untuk siswa itu menyampaikan perasaannya. Karena kebanyakan orang saat ini nggak hanya siswa aja ya, termasuk guru pun, kadang nggak berani mengekspresikan apa yang menjadi emosinya, perasaannya itu loh. Sehingga apa yang terjadi? Ketika orang selalu memendam apa yang dirasakan, suatu saat itu pendamannya itu kan akan banyak banget ya, akan terakumulasi. Nah, kita nggak pernah tahu tuh, akumulasi yang begitu banyak itu akan keluar, akan meledak tuh kapan. Gitu. Misalnya ketika di kelas nggak ada apa-apa, sebenarnya hanya muridnya berisik sedikit, penghapusnya melayang misalnya. Nah itu mungkin tidak karena hal yang sepele itu, tetapi karena perasaan-perasaan yang selama ini dipendam nggak pernah disampaikan. Jadi perlu adanya dialog dimanapun berada, supaya antara guru dengan siswa itu hubungannya itu tidak formal banget gitu loh. Tetapi harus dipahami juga bukan berarti kalau hubungannya dekat itu tidak ada tata krama. Kan kadang saking dekatnya kemudian seenaknya gitu kelewatan. Kadang kita tuh merindukan dulu kalau ketemu guru tuh salim gitu ya. Nah kadang-kadang sekarang kan nggak ada kayak gitu. Udah mulai hilang gitu mulai luntur. Formalitasnya dikurangi, tetapi tata kramanya kita tambahkan. Jadi perlunya adanya dialog dan bertukar pengalaman. Kemudian ada satu lagi, yang lebih tua itu pahami perkembangan anak, tahap perkembangan anak. Tahap usia 1-5 itu apa misalnya, remaja itu apa karakternya, sehingga kita masuk dengan bahasa-bahasa sesuai dengan karakter masing-masing. Siswa kalau yang lebih tinggi, yang sudah bisa lebih nalar atau lebih bisa diajak berpikir,
diminta juga atau diberikan juga materi tentang memahami tahap perkembangan juga, sehingga mereka pun tahu bagaimana sih kondisi gurunya, kondisi orang yang di dewasa madya, kemudian tadi pada generasi baby boomers karena itu di usia lanjut itu ya, usia lanjut itu biasanya karakternya seperti apa, sehingga mereka juga tidak selalu menyalahkan yang lebih tua, tapi saling memahami di situ. Oke, baik. Jadi seperti yang kita tahu juga bahwa calon tenaga pendidik gitu ya Bu, mungkin yang tadi juga sudah dijelaskan seberapa pentingnya dan lain-lain gitu, bahwa mereka tidak hanya nanti akan menghadapi siswa-siswa aja, tapi akan menghadapi guru-guru yang lain yang mungkin juga sudah usianya sudah lebih jauh dari mereka gitu. Betul. Nah, beberapa hal juga tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah, spesifik tentang bagaimana cara guru muda ini menghadapi guru-guru yang mungkin sudah punya usia yang lebih jauh dari mereka. Gimana cara mereka berkomunikasi? Gimana baiknya satu dan yang lain, atau guru muda dengan guru yang sudah punya usia yang cukup jauh dari mereka gitu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan baik itu? Mungkin ada sedikit gambaran mengenai spesifik mengenai hal ini, Bu? Oke. Kalau guru muda menghadapi guru yang sudah usianya sudah lebih senior ya memang ketika tetap kita posisi yang lebih muda itu kan tetap harus menghargai, menghormati. Karena dalam satu sisi memang yang lebih senior itu menang secara pengalaman. Itu yang harus kita junjung ya. Secara pengalaman jauh lebih berpengalaman beliau-beliau. Sehingga itu yang kita butuhkan, ilmu itu, sehingga kita juga harus menghargai apa yang sudah beliau-beliau pernah lakukan. Meskipun mungkin kadang-kadang gini, itu kan udah caranya udah jadul banget nih. Ini kan caranya anak-anak udah nggak kayak gini. Itu udah nggak ngerti lah dengan cara yang jadul itu. Tapi mereka mempunyai konsep berpikir seperti itu kan karena mereka sudah menjalani prosesnya. Sehingga oke lah, kalau kita tidak setuju ya sudah, sampaikan, tetapi dengan alasan yang tepat dan dengan bahasa yang santun tentu saja, dengan mengedepankan bahwa bukannya kita tidak setuju, tetapi kita menghargai apa yang sudah mereka lakukan. Hanya nanti di belakangnya baru diembel-embeli bahwa untuk anak sekarang generasi Z itu biasanya tertarik dengan ini. Jadi di depannya, wah luar biasa yang sudah dikerjakan dulu ya. Bapak Ibu dulu tuh luar biasa perjuangannya dengan cara begini, anak-anaknya pada berhasil. Tapi yang sekarang ini anak-anak generasi Z ini kayaknya akan lebih tertarik dengan cara-cara seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa nggak sih mengembangkan model itu supaya lebih dimengerti dengan strategi yang modelnya seperti ini? Nah, jadi kedepankan dulu apa yang mereka pernah lakukan, baru masuk dengan apa yang ada sekarang. Jadi tidak menyinggung, sehingga tidak memperlebar gap ini. Bagaimanapun juga pengalaman beliau-beliau itu pasti sangat bermanfaat. Gitu. Berarti artinya memang guru-guru ini harus punya strategi gitu ya, Bu. Strategi dalam berkomunikasi. Betul. karena tidak bisa langsung tiba-tiba menggurui dalam tanda kutip. Karena ya tadi bahwa guru-guru senior ini punya pengalaman yang bisa dibagi ke anak-anak muda atau guru-guru muda, tapi guru-guru muda juga punya pandangan terkait apa yang terjadi di era sekarang gitu ya, Bu ya, kurang lebih ya, Bu ya. Tapi itu nggak akan terjadi kalau orang lagi mengalami stres loh. Kita hanya bisa, kita kan bisa berpikir jernih kalau kita tuh kondisinya juga nyaman nih. Kalau kita lagi uring-uringan di rumah, dibawa ke sekolah, lagi banyak masalah dengan tugasnya belum selesai semua. Kadang ngadepin guru yang senior atau guru senior ngadepin guru muda itu berpikirnya udah nggak jernih lagi. Nah, maka satu hal yang bisa kita lakukan supaya komunikasi kita juga baik dengan sesama itu adalah kita harus bebas dari stres. Bebas dari stres gimana? Mentalnya diperkuat. Nah, nanti ada nih mental yang kuat tuh seperti apa? Nah, misalnya dengan atur emosinya. Satu, yang kedua, kelola pikirannya. Kadang kita itu udah negative thinking duluan. Nah, maka apa yang membuat kita bisa berpikir positif itu nggak hanya dipikirin loh, tapi dilakukan. Dan yang ketiga, mengambil langkah positif dan produktif terlepas itu dari kesadaran kita. Itu yang membuat mental kita bisa kuat. Jadi kalau menghadapi masalah itu nggak emosi negatifnya yang maju, tapi kita bisa terima dulu. Kalau kita terima, ada rasa nyaman bisa hadir. Kalau rasa nyaman sudah hadir nih, baru naik lagi nih ke pikiran. Pikirannya jadi jernih. Kalau pikirannya udah jernih, itu solusi itu bisa banyak tuh, nggak cuma satu.
biasanya. Ya, dan memang yang terjadi menarik sekali Bu ini sebenarnya. Yang terjadi adalah begitu, ketika kita di luar dari masalah tersebut, kita tuh sepertinya bisa mengontrol diri gitu ya Bu. Sepertinya pokoknya nanti harus lebih menghargai, lebih mendengarkan gitu. Tapi ketika di situasi yang tidak kita duga-duga, kita nggak siap dengan penerimaan tersebut gitu. Yang terjadi adalah kita jadi nggak menghargai, ada emosi-emosi yang tumbuh dan lain-lain. Nah, mensiasati hal itu terjadi Bu, kesehatan mental yang tadi Ibu juga ini bicarakan gitu ya. Mensiasati hal yang tadi bahwa ketika di luar dari masalah, kayaknya kok bisa mengontrol diri gitu. Pas di dalam masalah itu nggak bisa kontrol diri sama sekali itu gitu. Mensiasati hal itu biar pas ada masalah itu kita bisa lebih mengontrol diri, apa Bu, kiat-kiat yang sekiranya bisa dilakukan gitu. Oke, jadi memang untuk kita punya mental yang kuat itu bukan berarti kita terus menekan perasaan kita habis-habisan ya. Nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh jengkel. Bukan seperti itu. Tetapi justru kita bisa merasakan apa yang memang sedang kita rasakan ini gitu loh. Menerima apa yang kita rasakan. Jadi bukan menekan perasaannya untuk terlihat baik-baik saja. Kebanyakan orang kan sering berpura-pura bahagia ya. Oke, berpura-pura bahagia itu perlu dalam kondisi tertentu, tapi tidak boleh selamanya. Nah, jadi sekali lagi kita tidak boleh menekan perasaan-perasaan. Yang harus kita lakukan adalah kita mampu menyadari apa yang kita rasakan, sehingga kalau kita bisa menyadari itu, kita bisa mengatasi apa yang sedang kita rasakan itu. Coba kalau kita menangkal atau menghalau, aku nggak marah deh, akhirnya kemarahan kita kan tetap ada. Lah kalau kemarahan kita tetap ada tapi kita nggak mau mengakui, kan kemarahan kita nggak pernah teratasi. Hanya tersimpan terus, terakumulasi. Tapi yang baik adalah akui bahwa kemarahan atau semua perasaan yang kita terima itu ya ada di dalam diri kita. Sehingga itu nanti akan memunculkan sebuah solusi. Jadi kemudian bagaimana sih kita mengembangkan mental kita? Sekali lagi, rubah cara berpikir kita. Yang cara berpikir kita tadinya hanya berpikir satu solusi, sekarang kita sudah bisa punya banyak solusi. Kita berpikir dari hal sisi negatifnya aja, coba cari sisi positifnya, cari maknanya. Kadang ketika misalnya ya dalam hal yang konkret, aduh siswaku nih dikasih tahu nggak paham-paham nih, nggak ngerti. Nah, kita mengambil sisi negatifnya, mungkin dia nggak paham, atau aku berarti jadi guru nggak ini ya, nggak bisa memahami siswaku, aku nggak punya strategi yang baik. Nah, itu kita berpikirnya negatif yang kadang membuat kita justru merasa kita nggak berharga. Akhirnya besok ya udah deh, aku pakai cara apapun nggak bisa. Nah, kalau kita melihat dari sisi positifnya, oke, siswaku dengan cara ini nggak bisa, aku bisa cari cara yang lain, coba cari yang ini deh, cara yang ini deh. Nah, akhirnya itu akan mengembangkan berbagai cara untuk membuat siswa kita lebih paham dengan apa yang kita maksudkan, membuka jalan yang lain. Jadi membuat kita termotivasi. Itu cara berpikir. Kemudian yang kedua, menghadapi kebiasaan yang membangun. Menghadapi kebiasaan-kebiasaan, kadang kita menghadapi kebiasaan itu jadi membuat kita merasa merasa lelah, merasa putus asa. Tetapi kita balik, ketika menghadapi suatu tantangan, menghadapi suatu kebiasaan yang membuat kita tertekan, itu gimana caranya? Itu bisa membuat kita termotivasi. Ya, jadi kadang kan kita ngerasa, aduh, kok ada masalah begini ya? Akhirnya kita berhenti, kita ya udah deh, nggak bisa apa-apa, atau kita stuck di situ aja. Tapi justru dengan tantangan itu harusnya membuat kita lebih, apalagi yang bisa kulakukan, apalagi ya itu. Dan yang ketiga adalah menghadirkan lingkungan yang positif. Jadi cari tuh kerumunan orang-orang yang energinya positif. Nah, kadang-kadang ketika kita punya sesuatu masalah, kemudian kita coba mengungkapkan, itu yang datang juga masalah-masalah baru. Semuanya ngungkapin masalah juga. Itu nggak apa-apa, yang penting kita bisa mengeluarkan masalah kita. Tapi cari penyeimbangnya dengan orang-orang yang bisa memberikan kita energi positif, yang bisa ngasih kita masukan, yang bisa ngasih kita semangat, yang bisa membuat hati kita senang gitu loh. Sehingga ketika di sekolah itu mungkin ada sisi membuat kita nggak nyaman, tapi di komunitas yang lain kita punya satu hal yang membuat kita itu kayak ngecas energinya. Nah, itu bisa mengembangkan kekuatan mental kita. Nanti
banyak yang dirasakan orang itu adalah berawal dari rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut gitu ya. Apalagi kalau guru-guru baru, guru-guru muda mau masuk sekolah, ngadepin siswa, ngadepin lingkungan kerja, nggak tahu kan, khawatir. Nah, rasa khawatir ini loh sebenarnya yang itu tuh sesuatu yang wajar. Semua orang itu punya rasa cemas. Ada cemas yang normal, ada cemas yang nggak normal. Cemas yang normal itu kalau memang ada sumbernya. Nah, kalau memang ada sumbernya ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau itu nggak ada sumbernya atau hanya ketakutan kita dalam hati ya, nah itu yang memang harus segera diatasi. Jadi jangan takut untuk kita merasakan khawatir. Jangan takut merasa takut gitu deh. Karena semua orang pasti naluriah punya rasa itu. Dan yang terpenting mungkin ya Bu dari apa yang telah dibicarakan tadi, bahwa kita juga harus, atau para tenaga pendidik gitu ya, ketika menghadapi suatu masalah, fokus terhadap solusinya begitu ya Bu. Betul. Fokus terhadap solusinya, tidak terkurung di dalam masalah-masalah tersebut yang tadi menyebabkan kekhawatiran bahwa besok bakal gimana ya, terus ngadepin siswa ini gimana ya, dan lain-lain. Jadi artinya berarti guru-guru atau tenaga pendidik itu alangkah baiknya ketika mereka fokus dengan solusi-solusi yang mereka bisa buat gitu ya Bu ya. Iya. Ya, yang penting fokus pada kesehatannya dulu deh. Kalau dia sejahtera, mentalnya sejahtera, dia akan lebih mudah untuk mensejahterakan orang lain. Nah, ini satu tips lagi nih Mas, supaya kita bisa menjaga mental kita sehat terus nih ya. Satu nih, beri waktu sama diri kita sendiri. Kalau kita lagi punya masalah, kita lagi stres, lagi tertekan, oke, kita butuh waktu. Tapi ingat ya, butuh waktu itu berapa lama. Jadi jangan kemudian, aku pokoknya pengen sedih-sedih aja terus sampai seminggu, sebulan sedih nggak selesai-selesai. Tapi kita beri batasan pada diri kita sendiri, oke, saya akan menikmati kesedihan saya nih sehari aja deh, 2 hari aja deh. Berikan limit waktunya. Sehingga kalau sudah 2 hari ya sudah, kita harus udah bisa lepas dari itu semua. Nah, itu beri waktu. Kita mau nggak diganggu ya nggak apa-apa, bilang sama teman kita saya nggak mau diganggu dulu, tapi ada limit waktunya. Kemudian yang kedua, cari teman diskusi. Nah ini tadi pentingnya diskusi, karena kalau ada teman diskusi itu minimal kita ngomongkan perasaan kita, ini akan keluar nih perasaan negatif. Belum tentu kita dapat solusi ya, tapi minimal ketika sudah diungkapkan itu terjadi katarsis, ada perasaan-perasaan negatif kita bisa keluar, itu lebih lega. Seperti yang kita tahu, kalau perasaan kita lega, pikiran kita akan lebih jernih. Nah, yang ketiga, yakini diri kita bahwa diri kita itu sudah baik, tapi mungkin hanya ada hal-hal yang belum kita lakukan. Dan lakukan segera evaluasi apa yang belum kita lakukan, apa yang masih kurang, sehingga kita paskan dengan kemampuan dan kelemahan kita tadi. Yang keempat adalah tulis negatif self-talk kita. Kadang-kadang kita tadi suka berpikir negatif tadi. Keyakinan kita, belief kita yang negatif, tulis. Saya punya belief negatif apa sih? Oh misalnya, saya tuh ada di sini ngomong, saya nggak mampu, saya jelek, saya nggak pantas. Tulis. Nah sekarang dibuktikan dari yang kita tulis. Yang saya bilang saya jelek tadi, buktinya mana? Ada nggak? Saya nggak mampu, buktinya mana? Kalau nggak ada buktinya, coret. Berarti itu tidak valid. Jadi kalau nggak valid, nggak perlu dirasakan, nggak perlu dipikirkan. Harus kita buang dari masalah kita. Karena nggak sesuai. Dan yang kelima adalah kita melakukan refleksi. Refleksi, apa yang sudah pernah kita lakukan, dampaknya apa, dampak positifnya apa, negatifnya apa, sehingga perlu nggak kita ulang di masa depan. Kalau kemarin saya melakukan strategi seperti ini ternyata bermanfaat, oke, berarti besok saya akan melakukan lagi. Kalau kemarin saya melakukan strategi ini nggak berhasil, oke, besok saya nggak akan melakukan lagi. Nah, itu mungkin yang akan membuat kita terjaga kesehatan mentalnya. Jadi nggak setiap saat kenceng terus apa-apa dirasakan. Kalau dirasakan terus tuh di pikiran kita tuh kayak semerawut gitu loh, banyak banget bercak-bercak hitamnya. Sehingga kalau ada sesuatu yang mau masuk tuh udah kepenuhan. Nah akhirnya cepat meledaknya gitu. Dan yang menarik Bu ya dari apa yang telah dibicarakan itu, sebenarnya poin yang kedua adalah mengenai gimana kita bisa mengeluarkan isi hati kita mungkin gitu. Tapi ternyata ya Bu ya, mungkin di kalangan teman-teman saya juga begitu Bu, sebenarnya ada beberapa yang sebenarnya sangat terbuka untuk menceritakan apa yang sedang dia rasakan gitu. Tapi ada juga nih Bu ya, kalangan-kalangan yang mungkin dia ngerasa bahwa ketika mereka cerita, ini nggak bakal merubah apa-apa gitu Bu. Nah,
gimana Ibu melihat hal ini? Gimana melihat kalangan-kalangan yang memandang bahwa kalau cerita juga nggak ngaruh gitu ya. gitu. Itu gimana, Bu? Iya, benar. Kita memang nggak bisa samakan setiap orang ya. Semua orang itu unik. Memang siapa tahu nih, tadi yang bilang cerita itu nggak ngaruh, mungkin dia punya pengalaman begitu dulunya. Pernah mencoba untuk cerita, tetapi yang didapat adalah mungkin hanya diketawain, atau malah di orang Jawa di mengke itu di apa ya? Di apa ya namanya ya? Dicuekin gitulah ya, atau di apa namanya? Malah justru disalah-salahkan begitu, yang akhirnya membuat orang tersebut itu nggak nyaman untuk cerita lagi. Itu berdasarkan pengalaman, atau nggak harus pengalamannya dia sendiri. Dia melihat temennya, lihat orang tuanya, lihat saudaranya pernah melakukan hal yang serupa dan mendapatkan respon yang tidak diharapkan. Nah, itu kan pengalaman. Pengalaman itu menjadi salah satu faktor untuk membuat seseorang itu meyakini sesuatu. Nah, saya yakin nih, karena dulu pernah dibegitukan, jadilah itu sebuah belief. Nah, atau bisa jadi ketika itu menjadi keyakinan karena ketika dia tadi cerita, saat temennya memperhatikan atau mendengarkan, itu dia tidak fokus pada itu. Dia fokusnya justru ketika temennya menertawakan dia. Padahal waktu itu temennya nertawain iya, memperhatikan iya, dengerin iya. Tetapi yang dia fokus hanya waktu temennya menertawakan aja. Akhirnya dia juga jadi, nggak usahlah cerita lagi. Itu memunculkan atau beliefnya jadi tertanam bahwa yang namanya cerita itu hanya sekedar buang-buang waktu. Malah nanti akan membuat orang lain itu jadi tahu semua masalahku. Masalahku nggak kelar, tapi orang lain jadi tahu semua masalahku. Ya kita harus hormati dan hargai kalau ada orang yang berpendapat seperti itu. Cuman ya pelan-pelan kita harus tunjukkan dari diri kita sendiri bahwa kita ini adalah orang yang nyaman diajak cerita, diajak mendengarkan. Karena kadang ya orang itu cerita tuh nggak butuh solusi kok, hanya butuh didengerin doang. Karena tadi kalau kita lihat kan perjalanannya, kalau orang itu sudah bisa mengeluarkan unek-uneknya, perasaannya udah lebih nyaman, itu pikirannya jernih, solusi itu kan datang sendiri. Dia akan berpikir banyak solusi alternatif gitu kan, sehingga dia bisa milih mana yang tepat. Nah, kalau yang nggak bisa berpikir solusi tadi kan karena saking banyaknya unek-unek di sini yang belum keluar, sehingga ya pikirannya nggak nyandak karena masih emosinya masih meledak-ledak. Nah, tapi kalau emosinya sudah diredam dengan cara dia bercerita, itu nanti pikirannya akan jalan sendiri. Maka ya berawal dari diri kita sendiri nih, bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi lingkungan kita. Oke. Nah, yang barusan itu misalnya itu dari sisi si pendengar, Bu. Nah, dari sisi si pencerita tadi bahwa dia udah kehilangan kepercayaan untuk kemudian cerita dan lain-lain. Gimana dia untuk pelan-pelan bisa terbuka lagi dengan orang dan dia lebih sadar bahwa dia pasti punya kekurangan dan lain-lain dan akhirnya terbuka sama orang lain gitu. Gimana Bu caranya gimana ya? Orang-orang yang punya keyakinan yang tadi, Bu. Iya, karena tadi keyakinan yang kita nggak tahu itu benar apa salah ya, perlu kita uji dulu. Tadi salah satunya kan untuk menjaga kesehatan mental tadi kan kita perlu tulis apa keyakinan yang salah tadi. Misalnya, saya itu nggak pernah didengarkan. Curhat itu merugikan. Tulis deh. Terus habis itu dicari buktinya apa. Buktinya dulu saya cerita sama si A itu nggak didengarkan. Si A itu satu di antara berapa temenmu. Nah, sehingga itu perlu kita uji, kita validasi. Ternyata hanya satu, padahal teman saya ada 10. Yang kedua 3, 4, 5, 6, 7 belum dicoba. Nah, coba dulu. Kalau dari 10 itu 9 memang nggak enak diajak bicara, ya udah wajar kalau kamu punya keyakinan itu, nggak apa-apa. Dan berarti artinya si tadi bahwa yang punya kepercayaan atau kepercayaan yang tadi hilang gitu terhadap gimana ceritanya, itu juga harus punya strategi ya Bu ya, gimana dia harus pelan-pelan untuk lebih terbuka lagi dan lain-lain. Dan ini kan juga sekarang era teknologi, bisa belajar dari mana aja, menggali informasi tentang kesehatan mental juga sekarang bisa di mana aja gitu. Dan mungkin ya seperti yang tadi Ibu katakan bahwa ketika kita cerita sama satu orang, jangan-jangan cuma satu orang itu, yang lain ternyata bisa ngedengerin dengan baik gitu ya. Jadi mungkin bukan kepada apa yang kita ceritakan, tapi kepada siapa kita bercerita, yang akhirnya mungkin itu bisa
membawa kita ke kepercayaan untuk keterbukaan lagi gitu ya Bu, kurang lebih ya Bu ya. Benar-benar ya. Betul. Dan menarik Bu tentang tadi bahwa kita sudah ngomongin soal beberapa kasus mengenai tenaga pendidik gitu ya Bu, terus gap dan lain-lain gitu. Nah, Ibu sendiri nih yang dulu sebagai guru juga, ada nggak Bu pengalaman-pengalaman menghadapi siswa atau menghadapi guru senior gitu, pengalaman-pengalaman yang mungkin itu membuat Ibu ngerasa, duh kayaknya emang harus lebih belajar lagi atau mengsiasati ini gimana dan lain gitu. Iya, dulu senior banyak ya, tapi memang bukan di satu di satu kantor ya. Kebetulan kalau di satu kantor dulu banyak yang sebaya. Okay. Tapi ketika di antar sekolah kan sering ya kita ada pertemuan antar sekolah begitu. Nah, guru senior memang mereka punya metode yang khas sendiri, bagaimana membawakan ke siswa, bagaimana memberikan tugasnya, menyampaikannya seperti apa. Nah, pasti ada. Sehingga ketika kita mau memberikan masukan itu, pastikan ya, kadang-kadang ya, tidak semuanya, kadang-kadang ini loh kalau pengalamanku sudah begini dan ini kan terbukti bagus gitu loh. Nah, tetapi kan itu yang menjadi koreksi bagi kita, bagaimana cara menyampaikannya, bahwa kita juga punya hal yang baru nih, siapa tahu bisa membantu atau mendukung itu supaya lebih bagus lagi. Kalau jadi tantangan itu ya pasti dihadapi, cuma ya tergantung bagaimana kita mensikapinya. Sekali lagi kita menyampaikannya, dan ketika kita menyampaikannya dengan baik, respon itu juga akan diberikan dengan baik juga kok ya. Jadi sepanjang kita itu menyampaikan dengan penuh cinta, dengan apa memang niat kita memang untuk hal yang baik, orang itu merespon itu juga dengan hal yang sama. Karena energi itu kan saling tarik menarik ya. Kalau kita punya energi positif, kita juga akan menarik energi positif. Itu sih. Betul. Luar biasa ya Bu ya. Dan mungkin terakhir nih ya Bu ya, sebelum kita tutup gitu ya. Jika mereka calon tenaga pendidik atau bahkan tenaga pendidik butuh bantuan untuk gimana dia bisa menghadapi dan lain-lain, sebenarnya mereka tuh bisa menghubungi siapa Bu? Atau ada nggak sih Bu dari pemerintah gitu ya Bu? Atau mungkin ke puskesmas atau kemana Bu? Sebenarnya mereka harus pergi gitu. Jangan-jangan para tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik mereka bukannya tidak peduli terhadap kesehatan mental mereka, tapi mereka tidak tahu ketika mereka menghadapi menghadapi keresahan tersebut gitu. Itu gimana Bu? Kemana mereka harus ini Bu? Iya, oke. Jadi untuk semuanya, untuk teman-teman, terutama calon pendidik ataupun tenaga pendidik ya, apa yang kita hadapi itu sangat luar biasa. Tanggung jawab kita begitu besar. Bagaimana kita bisa membuat anak bangsa ini bisa mempunyai pendidikan yang baik, karakter yang baik, moral yang baik, sehingga nanti akan menjadi penerus bangsa, generasi bangsa, pemimpin bangsa yang luar biasa juga. Jadi karena tugas Bapak Ibu itu luar biasa berat, kita sangat ikut merasakan bahwa pasti Bapak Ibu juga akan mengalami permasalahan juga, karena selain masalah kerja, pasti juga masing-masing guru itu mempunyai masalah-masalah sendiri, entah itu di rumah, entah itu di lingkungannya, entah itu di manapun, kemudian dijadikan satu dengan permasalahan di sekolah, pastilah akan membawa masalah yang berat. Untuk itu perlunya diselesaikan, bukan diabaikan ya, tapi diselesaikan. Ketika kita sudah tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka saatnya Bapak Ibu, teman-teman semua itu butuh bantuan profesional. Bisa ke psikolog. Ke psikolog itu di setiap tempat sebenarnya sudah ada. Pemerintah sudah memberikan fasilitas adanya psikolog ini di semua puskesmas. Kalau di DIY itu ada di semua, di Kota Yogyakarta, di Sleman itu semua puskesmas ada psikolognya. Di Bantul itu memang tidak semua, tetapi akan ada piketnya, setiap puskesmas itu akan ada psikolognya juga, tapi meskipun tidak satu puskesmas satu gitu ya. Di Kulon Progo yang belum, Gunung Kidul belum. Tetapi meskipun puskesmasnya tidak ada psikolog, ada rumah sakit yang ada psikolognya, kemudian ada praktek mandiri, ada biro-biro konsultasi psikologi, itu bisa diakses. Itu. Jadi ketika kita sudah tidak bisa menahan permasalahan, ya silahkan mengunjungi. Tidak harus ke psikolog, itu sering ada stigma, pasti gila, pasti gangguan jiwa berat. Belum, tidak seperti itu. Justru kita mencegah menjadi gangguan yang berat.
dari apa yang dirasakan sekarang. Ketika kita merasakan kok saya sering merasa sedih ya, saya kok beberapa hari kayaknya pengen nangis terus, saya pengen cerita tapi nggak ada tempat ya, itu aja bisa dibawa ke psikolog. Ya, jadi tidak perlu menunggu berlarut-larut. Begitu merasa ada sesuatu yang nggak nyaman di dalam diri kita, silakan datang ke psikolog. Jadi kita tidak self-diagnosis, kita juga tidak bercerita di tempat-tempat yang memang tidak aman. Oke, jadi mungkin itu kalau misalnya ngerasa butuh gitu ya. Dan yang merasa butuh dan yang paling kenal dengan diri Bapak Ibu sendiri atau teman-teman sendiri adalah Bapak Ibu sendiri gitu ya. Bukan orang lain, bukan orang lain yang ayo ke psikolog dan lain-lain gitu. Tapi yang jelas kesadaran terhadap itu yang memunculkan keinginan untuk mencegah bahwa tidak harus sakit secara mental dulu ya Bu baru ke psikolog gitu. Tapi untuk mencegah juga mungkin perlu gitu ya Bu ke psikolog. Dan itu penutup pada Bincang Guru Inovatif pada hari ini. Menarik sekali dan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa tonton ini di YouTube guruinovatif.id. Nanti di situ juga ada bincang guru inovatif lainnya di situ. Jadi mungkin Bapak Guru dan teman-teman jangan lupa untuk like, komen serta subscribe juga kanal YouTube kami. Instagram kami juga ada di @guruinovatif.id dan nantinya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi mengenai apa aja event yang ada di guruinovatif.id. Mungkin begitu. Ibu, terima kasih sekali lagi atas kedatangannya ke sini ke kantor Guru Inovatif, menceritakan pengalaman serta pandangan Ibu mengenai gimana pentingnya menghadapi kesehatan mental, pentingnya mempersiapkan emosional dan lain-lain. Terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama Mas Fauzi, sukses selalu. Ya, dan kami tutup Bincang Guru Inovatif pada hari ini dan salam guru inovatif.